Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para muridin, mari kita bersyukur pada Allah atas semua rahmatnya, ma'unahnya yang diberikan kepada kita yang sangat tak terhingga dan kita tidak mampu menghitungnya. Untuk itu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa memanjatkan Habibullah, orang yang paling dicintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita melanjutkan makalah yang ke-20. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nafa bima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus saniyatu wal isrun, maqalah yang ke-20. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Rasulullah bersabda, idza aradallahu ta'ala ayyudkhila ahla jannah fil jannah, apabila Allah Ta'ala hendak memasukkan para hambanya, insya Allah kita semua, para penghambanya itu penghuni surga, di dalam surga, artinya sudah masuk surga. Ba'asa ilahim malakan, maka Allah akan mengutus satu malaikat kepada seseorang satu persatu. Wa ma'ahu, dan bersamanya malaikat dengan kita ini, wa kiswatun minal jannah, akan memberikan hadiah dan pakaian dari surga kepada kita semua itu. Amin ya rabbal alamin. Wa hiya faqas samawati sam'a wa qad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sih surga itu? Surga di dalam satu hadis disebutkan di atas langit ketujuh, dan sungguh telah ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha fauqas samawati sab'a wa tahtal arsy. Surga itu di atas langit ketujuh dan di atas ars. Ars adalah tempat bersemayamnya Allah Ta'ala. Tapi Bapak Ibu sekalian tidak usah membayangkan arsy-nya Allah seperti apa, kursi Allah seperti apa. Karena itu laka maslihin, tidak bisa diperumpakan. Wala mislin, Allah itu tidak bisa dipadankan, dan la mislin wala kaifin, tidak bisa dipadankan dan tidak disamakan. Jadi berbeda istilah, pengertian ars, pengertian kursiyun itu berbeda dengan pengertian kita semua. Qala ba'dhum walid jannata samaniyatu abwaban, di surga itu memiliki 8 pintu, kullu babin yudkhilu sab'una alfan rajulun. Setiap pintu itu akan bisa dimasuki dari 70.000, ya, sofan wahidan, di dalam satu barisan. Begitu masuk bleng, itu 70.000 orang satu pintu masuk.
Nah, rumah kita 2 orang sudah simpangan kan, sudah berhimpitan. Kalau ini tidak. Waya kusurun mabniyatun, ya, wa ghurafun wa zawat wa zawaya wa nadhiru ba'duha fawqa ba'din. Ya, surga itu berbentuk bangunan terdiri dari ruang-ruang dan aula-aula yang panorama keindahannya satu bagian dengan bagian yang lain. Fawqa ba'din itu apa? Minadhihabi wal fiddati wazibarhatin wazabarjadi. Ada emasnya. Suaranya Kiai ke mute. Oke, mohon yang lain untuk sementara di mute ya, biar saya mute. Biasanya kalah suara. Jadi mohon di mute. Jadi saya ulang, waya kusurun mabniyatun wa ghurafun wa zawaya wa nadhir ba'duha fawqa ba'din. Bangunan yang ada di dalam surga itu, ruang-ruang, aula-aula, interiornya, panoramanya sangat bagus, yang semua itu bersatu dari satu bangunan ke bangunan yang lain, yang terdiri dari apa? Wal fiddatin, ya, emas, wazar bahadin, perak, wazamrud, terdiri dari zabarjad dan jamrud, walu'lu, intan, wal marjan, mutiara, wal kafur, wal ambar, ya, ambar itu salah satu dari permata, wa ghairu dzalik, dan semacamnya itu, minal jawahari wa nifsa wa nafisati, dan berbagai dari permata-permata yang sangat berharga. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, betapa indahnya surga itu. Kita lihat saja di makamnya Sayyidina Ali, di makamnya Hasan Hussein, di makamnya mana itu kemarin Syekh Musa Al-Kadhim, luar biasa ketika di Irak. Ini tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipadankan. Nah, di dalam surga itu faidza aradu ayyudkhuluha qala lahum al-malak. Lalu mereka hendak memasuki, malaikat berkata kepada mereka yang masuk surga yang sekali pintu 70.000 itu, inna ma'iya hadiyatan min rabbil alamin, bersama ini aku memberikan hadiah dari Allah Rabbul Alamin. Qalu, maka penghuni surga mengatakan, apa wahai malaikat? Wa matil kal hadiah, apa hadiah itu? Fayakulul malaku hiya asratu khawatim. Para malaikat itu yang mendampingi kita satu persatu berkata, ini saya diberi hadiah oleh Allah untuk diberikan kepada Anda, yaitu asratu khawatim, yaitu 10 cincin. Ya, cincin pertama begini, maktubun ala ahadiha, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Cincin pertama diberikan, berbunyi, keselamatan semoga tercurah kepada kalian. Kalian telah beruntung, maka masuklah ke dalam surga yang kekal. Di dalam surat Az-Zumar ayat 73. Ya. Wasani yang kedua. Nah, itu cincin pertama, kita silahkan masuk, Anda kekal di sini, Anda selamat, Anda beruntung, Anda menang. Wasani maktuban rafa'tu ankumul akhzana wal humum, aku telah mengangkat dari kalian segala kesedihan dari kesusahan. Orang yang di surga tidak ada susah, tidak ada sedih lagi. Bahagia, kimya'u sa'adah, bahagia sejatinya. Nah, fal jazanu ma hasala li wuqu'i makruhu au fawati mahbubin fil madhi. Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan,
kesedihan itu adalah sesuatu yang dialami karena terjadi hal-hal yang tidak disukai atau ditinggal oleh sesuatu yang dicintai masa lalu. Nah, itu biasanya di dunia. Barangnya hilang, sedih. Ditinggal suami atau istri, sedih. Nah, itu pengertian di dunia. Wal hammu ma yahsulu lidzalika fil mustaqbil. Sedangkan kesusahan adalah sesuatu yang dialami terhadap hal yang akan masa datang. Jadi kalau akan datang susah kan? Bisa nggak ya saya begini? Habis ini sebagai apa? Habis ini apa? Biasanya susah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa fil tsalits maktubun, tertulis wa tilkal jannatil lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian sebab apa-apa yang telah Anda perbuat. Karena kita negeri dunia itu negeri mencari, negeri menanam, negeri mengolah, negeri untuk mencari bekal. Ini sudah ada hasilnya, karena itu saya kasihkan melalui cincin yang ketiga tadi bagi orang yang beramal baik, amil sholih. Ya. Yang keempat, wafir robi maktubun. Yang keempat tertulis cincinnya, albasnakumul khulala wal khuliyin. Kami telah mengenakan kalian dengan berbagai busana dan perhiasan yang sangat indah. Jadi di sana itu tidak ada satu pun pakaian yang jelek. Semua indah, semua berkilau dan sebagainya ya. Fal khulalu anwa'un siyab, busana adalah berbagai macam pakaian. Wal khuliyun anwa'un az-zinati minadz dhahabi wal fiddai wal lu'lu. Sedangkan berbagai macam hiasan itu ada emas, ada perak, ada intan, ada marjan, ya mutiara, semuanya terpakai oleh kita. Yang kelima, para salikin, para muridin rahimakumullah, wa fil khamisati maktubun wa zawwaznahum bi khurin ain inni jazaituhumul yaum bima sabaru annahum humul faizun. Ini di dalam surat Ad-Dukhan 54, At-Tur 20, Al-Mu'minun ayat 111. Kami menikahkan mereka dengan para bidadari. Sesungguhnya aku membalas mereka pada hari ini sebab mereka telah bersabar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menang. Jadi semua di sana adalah orang yang bahagia. Wabisatis, dan yang keenam tertulis hadza jazaa'ukumul yaum bima fa'altum minat ta'ah. Inilah balasan untuk kalian yang sebab di dunia penuh dengan ketaatan serta perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketujuh, maktubun, tertulis sirtum subhanan la tahramuna abadan. Jadilah kalian orang yang muda belia, kalian tidak akan pernah menua selama-lamanya. Coba bayangkan ya, kita semua yang usia yang sudah 70 ya, bayangkan kembali ke usia 20 lah, 25 lah. Orang seganteng-gantengnya itu umur 25 ya. Kalau masih 20 masih belum, tapi kalau udah 25 itu mateng. Dari perempuan juga gitu, itu mulai bagus-bagusnya, tersimetrisnya wajah kita itu di usia situ. Nah, di surga semua di usia segitu, nggak laki, nggak perempuan, semua cantik-cantik, semua mingis-mingis, semua ganteng-ganteng, kekar, wajahnya masih kenceng, tidak dempulan semuanya ya. Kalau sudah umur, semua masih fresh ya. Wa fit tasik, dan yang kesembilan maktubun wal maktubun wa faktumul anbiya wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Ya, kalian berkesesuaian dengan para nabi, orang-orang yang jujur, syuhada, dan orang-orang soleh.
Jadi kita berbarengan di surga, di dalam surga dengan orang-orang beliau-beliau itu. Kalau kita kan doanya wadkhulul jannah bighairi hisab ma'a Rasulillah SAW. Kita bisa berdampingan dengan Rasulullah nanti. Apalagi kita bertorikoh, yang torikohnya itu sanadnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil asr, dan yang ke-10 tertulis maktubun sakantum fi jiwarir rahmani dzil arsyil karim. Kalian tenang berdampingan dengan zat Allah yang Maha Pengasih, pemilik yang mulia. Ini yang disebut adalah kita biru'yatillah. Kita bisa berjumpa liqa'ilah di sini. Bukan hanya masuk surga, tapi kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Wa fil jannati biru'yati rabbil alamin. Ini yang kita cari. Amin ya rabbal alamin. Tsumma yuqalul malaku udkhuluha. Kemudian malaikat itu berkata, masuklah ke sini. Bisalamin amin, dengan selamat dan aman. Ini kan ada di surat Al-Hijr 46 kan? Yaqulul malaku udkhuluha bisalamin aminin. Diteruskan, fayudkhulunal jannata wa yaquluna alhamdulillahilladzi adhaba 'annal khazana inna rabbana laghafurun syakur. Ini apa yang disampaikan malaikat kepada kita. Surat Al-Fatir 34. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesusahan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, lahi maka laha maha mensyukuri. Fa syukrullahi ta'ala li'abdi, maka bersyukurlah Allah kepada Allah bagi orang-orang hamba. Sana'uhu alaihi bidzikri ihsanihi lahu, yaitu kepada orang yang mengabulkan semua kebaikan, disebutkan kebaikan kita semua. Dan ini adalah hamba-hamba ihsanihi lahu, yaitu hamba-hamba yang baik, yang itu semua dipilih oleh Allah. Dilanjutkan oleh malaikat tadi, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang benar-benar memenuhi janjinya kepada kami. Wa aurasanal ard, dan telah mewariskan kami bumi. Yaitu maksudnya telah memberikan kepada kita bumi surga ini, ya. Kemudian malaikat meneruskan, natabawwa minal jannati haitsun nasya fa ni'ma ajrul amilin. Surat Az-Zumar ayat 74. Ini jawaban-jawaban malaikat yang disampaikan kepada kita. Yaitu kami menempati dari surga di mana saja kami kehendaki, maka senikmat-nikmat balasan bagi orang yang beramal. Wa idza, nah, selanjutnya Bapak sekalian, ini bagi orang yang berbuat baik, orang yang penuh ahlul taat, ahlul ibadah, ahlul zikir, ya, insyaallah ahlul tariqah, ahlul maghfirah, bersih, masuk surga, mendapatkan 8 cincin dengan doa dan didampingi oleh para malaikat. Kita didampingi malaikat itu. Nah, sekarang Bapak sekalian, sebaliknya. Wa idza aradallahu ayyudkhila ahlan nari fin nari ba'asa ilaiha malakan zabaniyah. Dan apabila Allah hendak memasukkan penghuni neraka di dalam neraka, maka Allah mengutus malaikat zabaniyah yang akan menanya dan akan menyapa kita. Qala Ibnu Rajab berkata, innan naru tahtal ardina sab'i wahiyal ana maujudatun. Sesungguhnya neraka jahanam terhadap 1000 lembah. Setiap lembah terhadap 70.000 celah. Fi kulli sibin sab'una alfadarin, setiap celah terhadap 70.000 tempat tinggal.
fi kulli darin sab'una alfa baitin, setiap tempat lembah terdapat 70.000 rumah. Fi kulli baitin sab'una alfin bi'rin, setiap rumah terdapat 70.000 sumur. Fi kulli bi'rin sab'una alfa su'banin fisidkin, dan setiap sumur terdapat 70.000 saluran yang ada di dalam sumur itu. Bapak sekalian, kullu su'banin sab'una alfa akrobin, setiap saluran terhadap 70.000 akrobin, Scorpio, kalau jengking. La yantahil kafiru awil munafiku hatta yuwaqi'u dzalik kullu, tidak henti-hentinya orang kafir, orang munafik yang masuk neraka jahanam tadi disengat yang tidak akan pernah berhenti. Ma'ahu wa asratu khawatim, tidak pernah berhenti, nyengat terus kalau jengking, melepuh, bersih lagi, terus lagi, digigit lagi, disengat lagi. Ini gambaran dari orang yang melakukan kejahatan di dunia, orang yang munafik, orang yang ahlul fasik, dan orang ahlul maksiat. Wa ma'ahu, dan bersamanya, artinya para malaikat itu mengatakan, asratul khawatim, ini saya kasih aku 10 cincin kepada kamu. Fi awaliha, di dalam cincin pertama maktubun tertulis, udkhuluha la tamutuna fiha abadan wala tahyauna wala takhrujun. Masuklah kalian ke neraka, kalian tidak akan mati di dalamnya selama-lamanya, disiksa selamanya, hancur, lebur, utuh lagi, siksa lagi, ya. Kalian tidak bisa hidup dan tidak bisa keluar. Jadi terus disengat, terus dihancurkan, hidup lagi, hancur, siksa. Wa fisani, dan yang cincin kedua tertulis, khudhu fil adzabi la rohatan lakum, berkubanglah kalian di dalam siksa, tidak ada kenyamanan bagi kalian. Wa fitalis, dan yang ketiga maktubun i'asu min rahmati, maka engkau putus asa dari rahmatku, rahmat Allah, ya, bagi orang-orang yang berbuat kejelekan di dunia. Wa fi rabi', dan yang keempat maktubun udkhuluha fil hammi wal ghammi wal huzni abadan, masuklah kalian di dalam neraka ini dalam keadaan cemas, susah, sedih, tak berkesudahan, disiksa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini loh, mari kita mumpung di dunia berbuat baik, ya, sebaik sekuat tenaga. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, meskipun orang lain itu tidak baik dengan kita. Jangan pernah kita berhenti untuk tidak berbuat baik, harus berbuat baik. Wal ghammu wat tahayyurul ladzi yu'ti syurur, ini disarai oleh Syekh Imam Nawawi, bahwa kesusahan itu adalah bingung yang menutupi kegembiraan. Nah, cincin kelima, maktubun libasukumun naru wa ta'amukum zakum wa syarabakum hamim wa mihadukum wa annar wa ghawasikum annar. Pakaian kamu adalah api, makanan kalian adalah zakum. Zakum itu yang pohon yang durinya banyak dimakan. Minuman kamu adalah air panas. Tempat tidurmu itu dari api, dan selubung kalian juga dari api. Bapak sekalian, itu pedihnya di neraka. Ya, ini di dalam surat Al-Quran semua ada. Wafis hadis yang keenam, maktubun tertulis, hadza jaya'ukumul yaum bima fa'altum min maksiati,
Ini adalah balasan kepada kalian pada hari di saat di dunia yang Anda berbuat maksiat kepadaku, kata Allah, dan ini telah kamu berbuat. Kamu melupakan saya. Kamu cinta apa yang saya buat. Rezeki justru melupakan kepada saya. La tulhikum amwalukum wala aulatukum an dzikrillah. Itu dari perintah Allah. Kowe duwe harta, duwe anak, duwe bojo, duwe kedudukan, ning ojo lali karo aku. Kenyataan manusia itu justru lek dikasih lupa. Nah, ini balasannya, ya, orang yang berbuat. Yang ketujuh, ya, sukti alaikum finnari abadan, kemarahanku kepada kalian itu akan di neraka itu selamanya. Ya, kecuali nanti orang itu yang orang yang di dalam lidahnya masih ada nama Allah, langit-langitnya, ya pada saatnya keluar, tapi berapa puluh juta tahun tidak tahu, ya. Wabisab itu dah. Dan kedelapan, maktubun alaikumul laknatu bima ta'ammatum minadzunubil kabair walam tatubu walam tandamu. Laknatlah kalian sebab dosa yang sengaja kalian lakukan dan dosa besar, dosa kecil, dan kalian tidak bertaubat dan tidak menyesal. Karena itu Bapak Ibu sekalian, orang yang bertorikoh, khususnya torikoh Naqsabandiyah, setiap malam ada namanya sholat taubatan nasuha setelah tahajud, ditambah li ridhoillah, li syukrillah, dan lil fadlillah. Itu jaga-jaga seperti ini. Yang kedelapan, Qur'ana hukum as-sayatin finnari abadan. Kawan-kawan kalian adalah setan yang ada di dalam neraka selama-lamanya. Nah, yang kedelapan, ittaba'tum syaitanu wa aradtumud dunya wa taraktumul akhirah fahadza jazaukum. Kalian mengikuti setan, menginginkan dunia dan meninggalkan akhirat, maka inilah yang kalian alami sebagai balasan untuk kalian. Ini Bapak sekalian, ada 8 cincin yang akan diberikan kepada orang ahli neraka. Demikian Bapak sekalian, kita akan milih mana. Dapat cincin yang 10 tadi karena di surga, atau kita dapat 8 cincin dengan segala ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita karena manusia di dunia itu adalah ahli maksiat, ahli fasik, dan banyak-banyak dzunub dosanya, tapi dia tidak mau nadam wa taubat, tidak menyesal dan tidak bertaubat. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.